Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sekarang mau mempelajari modul 5, yaitu tentang ISO audit kearsipan. Ada 3. Pertama adalah ISO 19011 2018. Ini Guidelines for Auditing Management System. Kemudian yang kedua ISO 30011 Management System for Records Requirement. Yang ketiga adalah ISO 15489 Information and Documentation Records Management. Kita mulai yang pertama, ISO 19011 2018 adalah panduan untuk audit sistem. Ini berisi pedoman bagaimana melakukan audit. Yang kedua, ini adalah standar internasional untuk membantu organisasi dalam audit. Kemudian ini juga memberi info tentang persiapan program audit sistem, termasuk juga sistem manajemen arsip. Pengertian audit secara ringkas adalah bertanya pada pihak yang diaudit tentang apa yang dia kerjakan, dicek, diperiksa apakah sudah sesuai dengan ketentuan penyelenggaraan kearsipan. Yang kedua, audit menurut ISO ini adalah serangkaian proses yang sistematis, independen, dan terdokumentasi dengan tujuan memperoleh bukti audit. Ini bukti audit dilihat nanti kesesuaiannya dengan kriteria yang sudah disusun. Audit itu asesmen berbasis fakta. Dengan asesmen ini akan diketahui kekuatan dan kelemahan institusi tersebut. 3 jenis audit sistem. Pertama, audit internal dilakukan oleh pihak pertama, pihak instansi itu sendiri. Kemudian yang kedua, audit eksternal. Pihak kedua ini dilakukan oleh pihak luar yang berkepentingan dan independen seperti customer. Yang ketiga adalah audit eksternal. Pihak ketiga ini untuk memperoleh sertifikasi akreditasi pemenuhan peraturan. Prinsip audit pertama adalah integritas, etis, jujur. Yang kedua, presentasi yang adil, melaporkan secara akurat, profesional. Kemudian kerahasiaan, menjaga rahasia. Kemudian independence, ketidakberpihakan, dan pendekatan berbasis bukti. Kriteria audit atau acuan adalah peraturan perundangan, standar nasional, standar internasional, asosiasi profesi, kebijakan organisasi. Kemudian pendekatan audit berbasis bukti, ada 7 tipe bukti. Pertama adalah bukti fisik seperti gedung arsip, ruang arsip, sarana prasarana. Kemudian bukti matematikal, ini ada perhitungan berapa jumlah arsiparis, mencukupi atau tidak daftar arsip yang ada. Kemudian ketiga adalah bukti konfirmatif, pengabsahan dari pihak ketiga, misalkan persetujuan JRA. Kemudian berikutnya technical, catatan observasi auditor. Kemudian analitik, analisis kinerja dan hasil. Kemudian bukti dokumentasi dan bukti verbal selama interaksi antara auditor dan auditee. Tujuan audit sistem berdasar ISO 19011 adalah audit opini, audit pre-assessment, kemudian ada certification audit. Ini untuk memperoleh sertifikasi sesuai dengan kriteria-kriteria yang ditentukan. Yang kedua, sekarang kita beranjak ke menuju audit menurut ISO 30301. Ini adalah proses yang sistematis, independen, terdokumentasi untuk memperoleh bukti audit dan mengevaluasi secara objektif, melihat sejauh mana kriteria dipenuhi. Audit internal ini ada acuannya, apakah sesuai dengan persyaratan organisasi sendiri untuk pengelolaan arsipnya, ada persyaratan dari dokumen diimplementasikan dan dipelihara secara efektif. Kemudian kita akan lihat organisasi harus melakukan apa dalam audit ini. Pertama, merencanakan, menetapkan kriteria, kemudian memilih auditor, memastikan bahwa hasil audit dilaporkan, menyimpan informasi yang terdokumentasi. Aspek audit adalah aturan hukum, organisasi intern, komitmen pimpinan, perencanaan, kemudian sumber daya operasional. Kemudian yang ketiga ini yang terakhir, ISO 15489. Ini adalah standar pertama record management untuk dasar audit kearsipan. Metodologinya ada 5. Pertama adalah riset latar belakang, kemudian persiapan, kemudian mengembangkan instrumen audit yang sesuai dengan ISO 15489, mengumpulkan informasi audit, bukti dukung, kebijakan, wawancara, dan penulisan laporan. Bagian dari ISO ini diperlukan dalam audit kearsipan: 1. Program manajemen arsip, kemudian peraturan yang harus dipatuhi, kemudian karakteristik arsip, fungsionalitas, komponen sistem pengelolaan arsip,
Kemudian proses pengenalan arsip dinamis, monitoring dan audit, saya kira cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.